Rakyat ini sudah cukup berpengalaman, rakyat ini sudah cukup berpendidikan, rakyat ini sudah cukup mempunyai kesadaran yang tinggi bernegara. Jangan mau lagi ditipu. Oh. Itu ilmu TM. Apa tuh, Bang? Taifu menaifu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel UI Watch bersama saya Aji, dan sekarang saya bersama super senior yaitu Bang Hakim Sorimuda Pohan. Apa kabar Bang Hakim? Alhamdulillah. Jadi saya belum lahir, Bang Hakim udah demo menentang PKI. Apa? Emang tahun berapa lahir, Ji? Saya 70-an, 78. Oh, saya sudah 10 tahun menjadi dokter. Aji baru lahir. Begitulah. Barangkali saya yang menolong Aji Oh lahir. tidak, saya lahirnya jauh. Saya ya. Oke. Bang Hakim Sorimuda Bang Hakim ini adalah super senior, and we are proud. Saya proud to be with him today. Ya, bisa ngobrol-ngobrol banyak, dan di jiwa aktivisnya yang tidak pernah hilang. Ya, aktivis itu nggak pernah lekang ya. Selamanya akan tetap jadi aktivis dan tetap akan mengkritisi apa-apa yang dinilai sebagai sebuah kesalahan. Misalnya nih, kali ini kita lagi-lagi akan bicara soal IKN ya. Ada kaitannya ya dengan apa yang lagi ramai hari-hari ini, yaitu soal IKN. Nah, Bang Hakim ini dengan pengalamannya yang segudang akan menggali soal IKN ini dari sudut pandang legalitas dan kelembagaan dan yang lain-lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja kita akan ngobrol dengan Bang Hakim. Bang Hakim, Ya. Alhamdulillah sehat Bang Hakim ya. Alhamdulillah. Nah, saya dengar mau cerita, mau kasih pandangan nih tentang IKN nih. Saya akan menguraikan apa isi konstitusi kita mengenai pemerintahan di daerah. Yes. Oleh karena IKN ada satu kota yang akan menjadi ibu kota negara. Kalau kita tetap konsekuen melaksanakan konstitusi, kita melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang dicantumkan di dalamnya, jangan salah pengertian. Ada orang yang mengucapkan tanpa daya kritis yang tinggi, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Di dalam konstitusi ditolak istilah terdiri atas. Kalau kita ucapkan, dituliskan terdiri atas, bergabunglah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, bergabunglah menjadi satu negara. Kita tidak. Apa yang ditulis di dalam konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas. Jadi negara kita ini satu. Dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Bukan diucapkan mempunyai pemerintah daerah. Tiap provinsi mempunyai pemerintahan. Kalau ada akhiran "an", pemerintahan, di situ ada unsur eksekutif dan legislatif. Jadi tiap pemerintah daerah itu ada eksekutif, ada legislatif. Kalau saya tidak salah, Undang-Undang IKN yang telah disahkan pada sidang paripurna DPR RI baru-baru ini dinyatakan bentuknya adalah bentuk pemerintahan yang tidak seperti yang saya gambarkan tadi. Ada pemerintahan yang bentuknya beda. Tidak ada DPRD-nya. Tidak ada perwakilan dari masyarakat. Sedangkan kalau kita konsekuen melaksanakan konstitusi, pemerintah itu eksekutif.
harus ada legislatif. Itu yang disebut pemerintahan. Tidak bisa kita menyimpang dari sini. Oleh karena kalau kita menyimpang dari sini, lakukan dulu amandemen terhadap konstitusi. Baru kita bisa keluar dari sini. Itulah yang tercantum di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang dicantumkan di dalam ayat 2? Pemerintahan daerah itu, seperti tadi telah saya sebutkan, ada kepala pemerintah daerah dan ada DPRD. Apa perannya? Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi tidak hanya ada kepala daerahnya, ada kepala otoritasnya, harus ada yang mewakili rakyat, mewakili publik. Jadi kepala daerahnya bersama dengan DPRD, itulah yang bersama-sama mengaturnya. Itu yang dicantumkan di dalam pasal 18 ayat 2. Pasal 18 ayat 3. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum. Bukan ujuk-ujuk sudah ada badan lembaga legislatifnya ditunjuk oleh pemerintah dari mana-mana. Tidak seperti itu. Kalau kita masih berani mengucapkan kita adalah menegakkan konstitusi dengan konsekuen. Ini yang kita harus lakukan. Itu pada pasal 3. Apa yang dicantumkan pada pasal 4? Dikenal istilah bukan kepala otoritas. Di dalam konstitusi secara harfiah disebutkan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Bukan ditunjuk oleh siapa penguasa di atasnya. Kalau ada undang-undang yang menetapkan menyimpang dari ini sudah melawan konstitusi. Kita harus singkirkan yang seperti itu. Itu pasal 18 ayat 4. Apa yang disebutkan pada pasal 18 ayat 5? Pemerintahan daerah itu menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kalau memang ada urusan di daerah itu, ini urusan pemerintah pusat. Ada undang-undangnya, itu tidak disentuh oleh pemerintahan di daerah. Tetapi kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya, semua urusan dilakukan oleh pemerintahan daerah. Pada pasal 18 ayat 6, yang berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan adalah pemerintahan daerah. Jadi saya agak terkesima. Belum saya simak secara komplit. Tetapi mendengarkan ada bentuk pemerintahan otoritas itu diambil dari konstitusi mana? Menarik nih, menarik. Kalau kita masih ingin mengucapkan tegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara murni dan konsekuen, inilah yang berlaku pada saat sekarang ini. Siap. Kalau ada yang menyimpang dari sini, maka kita telah ditipu oleh wakil-wakil kita di lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif. Jangan mau. Rakyat ini sudah cukup berpengalaman, rakyat ini sudah cukup berpendidikan, rakyat ini sudah cukup mempunyai kesadaran yang tinggi bernegara. Jangan mau lagi ditipu. Itu ilmu TM. Apa tuh, Pak? Taifu menaifu.
Ya, jadi kalau Ilmu TM itu. super senior udah ngomong gini, maka ya kita harus lebih waspada. Jangan sampai mau ditipu lagi. Iya. Gimana Bang? Ada lagi Bang? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi itu teman-teman, kritiknya jelas, konkret, cepat, padat ya, dan saya pikir ya sangat prinsipil ya, adalah soal konstitusi yang dalam tanda kutip dilanggar ya. Semoga kita mendapatkan pencerahan untuk konten ini, dan semoga juga ada penyelesaian khusus untuk masalah IKN ini tidak terjadi lagi. Tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan, maksudnya gitu. Bang Hakim, ya, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi terima kasih. Bukan pendapat saya, tetapi itulah bunyi konstitusi. Iya, Bang Hakim hanya mengingatkan sebagai super senior, sudah seharusnya mengingatkan, dan kita ini ingatkan harusnya nurut ya, bukan malah terus aja melanggar konstitusi ya gitu. Gitu Bang ya? Ya, terima kasih Ji. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.